Hey, kembali lagi bersama dengan gue Michael di podcast Online Seller Daily Life. Kali ini keseharian gue yang belakangan ini gue kerjain adalah menanam tanaman secara hidroponik. Nah, di podcast episode ini gue mau ceritain detail banget tentang menanam kangkung secara hidroponik. Nah, seru nih. Karena kangkung yang gue tanam itu subur-subur dan rasanya enak banget. Jadi tinggal dicah bawang putih aja lu bisa mendapatkan sayuran segar. Ya karena gue suka makan kangkung ya. Nah caranya gimana? Gue bakal bahas di podcast episode ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin ya. Oke, jadi untuk menanam tanaman secara hidroponik, kalian harus punya dulu yang namanya hidroponik kit. Nah, hidroponik kit itu terdiri dari apa aja? Yang pertama adalah baskom. Nah, baskom itu nanti akan diisi air dengan pupuk A dan B. Terus udah kayak gitu, ada yang namanya penutup baskom. Nah, tutupnya ini nanti bolong-bolong karena akan diisi sama namanya net pot. Net pot adalah pot yang bawahnya tuh bolong-bolong. Nah, bolong-bolong itu nanti akan dimasukin kain flanel supaya ketika ada bibit di atasnya yang ada rock woolnya, nah bibit itu bisa terkena air. Jadi kan airnya ngerembet tuh lewat flanel. Jadi flanelnya basah, nanti si rock woolnya juga basah gitu. Itu adalah kit hidroponik pemula ya. Jadi pakai apa tadi? Baskom, ada tutupnya, ada net pot, ada rock wool. Nah, abis itu baru deh bibitnya. Nah, sekarang gue mau cerita nih tentang bibit kangkung yang gue beli. Jadi ceritanya gue beli bibit itu sekilo. Kan biasanya kalau beli hidroponik kit gitu ya, lu kan dikasih bibit paling seplastik kecil gitu, kecil banget plastiknya, jadi nggak nampol lah, paling cuma seikat. Kalau kangkung itu kan lu kalau mau masak kangkung lu beli di Pak Sayur aja goceng atau 10.000 itu cuma seikat. Nah seikat itu isinya tuh 100 batang kangkung. Ya lu bayangin aja 100 batang kangkung jadi 100 bibit dong. Nah, kalau kalian beli yang dapat gratisan itu kan paling cuman ya 30 bibit gitu. Jadi paling lu bisa makan kangkungnya cuman semangkok kecil. Kurang nampol kan? Nah, makanya gue beli langsung sekilo. Gimana sih cara semai bibit? Pertama banget sih idealnya lu udah tahu nih mau bikin kangkungnya berapa banyak panennya. Nah, ketika udah banyak, misalnya lu punya bolongan itu cuman ada 20 bolongan, berarti kan satu bolongan tuh 10 bibutir ya. Kalau lu cuman punya 20 bolongan, berarti 20 kali 10 lu cuman butuh 200 biji kangkung. Nah, lu hitung. Idealnya gitu, lu hitung tuh 200 biji. Jangan sampai kayak gua kemarin. Gua taruh aja yang banyak, gua sebar. Nah, jadi kebanyakan bolongannya nggak sesuai. Jadi sebaiknya sih lu hitung bijinya, terus lu tanam. Yang pertama gini nanamnya, bijinya itu lu basahin air, kira-kira ketutup semua air ya, suam-suam kuku. Jadi jangan air dingin, tapi air suam-suam kuku ya, air hangat dikit lah. Terus udah bijinya dibasahin sekitar sehari. Besoknya lu taruh itu biji kangkung. Ini kita lagi ngomongin kangkung ya, bukan bayam, bukan sawi, bukan wanshui, tomat atau apapun. Nah, kangkung ini lumayan gampang. Jadi tadi berapa bibitnya? Lu taruh di atas sekam bakar. Kalau gua gitu sih. Gue diajarin nih sama orang-orang yang hidroponik. Karena kangkung gampang. Jadi lu taruh di atas sekam bakar. Terus udah gitu nanti sekam bakarnya lu padetin dulu. Nah, pertama gini, gue udah pernah salah nih. Kan gue taruh sekam bakar itu kan sifatnya kopong ya. Jadi
gue nggak padetin tuh sekam bakarnya. Akhirnya tuh bibit jumpalitan di dalam. Ketika tuh bibit jumpalitan, akarnya itu nanti bisa bulat menggulung-gulung gitu loh. Jadi misalnya nih bibitnya akarnya ke atas tumbuhnya kan. Nah karena dia nggak bisa ke tanah dengan settle, maka tuh akar dia naik dulu, nanti dia akan turun, nanti dia naik lagi. Jadi nggak bagus bentuk batangnya, nggak lurus. Nah makanya lu punya sekam itu pertama dipadetin. Habis dipadetin jadi kayak digepengin aja. Ini ditaruhnya di apa? Di tray yang bolong-bolong ya, supaya kalau lu siram airnya bisa keluar. Nah habis dipadetin, lu sebar bibit yang udah dikasih air di atasnya. Habis itu lu tutupin lagi sama sekam bakar, tapi jangan banyak-banyak ya, cuma selapis aja. Oke, biar nutrisinya dapat ya, biar tetap moist gitu, bibitnya nggak kering. Habis itu setelah kira-kira beberapa hari doang sih, paling 3-4 hari, itu kangkung tuh udah tinggi-tinggi. Mantep. Udah keluar daunnya 4. Jadi ada 2 kiri 2 kanan. Nah ketika udah keluar 4, lu udah boleh siapin tuh yang namanya rock wool. Lu potong kotak-kotak kecil, terus lu belah bagi 2. Nah ketika dibelah bagi 2, abis itu lu ambil sejumput kangkung, hitunglah kira-kira 11 atau 12 batang. Lu cuci akarnya. Jadi kan lu tarik tuh dari si sekam, bisa lu cuci akarnya, lu goyang-goyang aja di air gitu, baskom air atau di gayung. Nah nanti kan sekamnya bersih. Terus lu selipin batangnya, jangan akarnya. Selipin batangnya, bagian bawah-bawah lah deket akar, ke rock wool tadi. Habis itu baru lu taruh di net pot yang bawahnya udah ada flanel. Baru udah lu cemplungin tuh di air yang udah ada nutrisi AB-nya. Gitu caranya. Lu ulang lagi terus sampai semua kangkung yang udah tumbuh lu taruh tuh di net pot semuanya. Habis itu lu pantau, karena kangkung yang tumbuh itu dia akan menyerap banyak air, sehingga airnya itu bisa cepat habis. Jadi lu harus pantau terus. Oh ini air habis, lu tambahin nutrisi juga dikit. Terus ya lu tambahin lagi. Kalau daun kangkung yang kuning, itu artinya nutrisinya terlalu banyak. Nah jadi nanti bisa pahit. Makanya lu harus tahu ada namanya TDS meter, ada pH meter, ya gitulah. Agak ribet ya. Habis itu siap panen deh. Nah katanya sih si kangkung ini lu bisa kayak cuma potong batangnya, habis itu dia nanti tumbuh lagi. Cuman kan gue males ya potong tumbuh lagi kan nanti. Soalnya gue pernah nih, habis gue potong dia tumbuh lagi, akarnya jadi besar sehingga akarnya itu menghalangi menghalangi air yang ada di dalam peralon hidroponik gua. Jadi luber. Nah, jadi kalau di tempat gua sih kalau udah sekali panen ya panen aja udah gitu. Terus dibuang, udah tanam lagi. Nanti net potnya sama flanelnya bisa dipakai lagi. Gitu deh cara panen kangkung. Untuk cara masak kangkungnya jangan tanya gua karena gua nggak tahu resepnya. Nanti kapan-kapan gua ceritain deh. Atau gue bikin video tutorialnya aja cara memasak kangkung ala Chef Michael. Yeah. Thank you banget yang udah mendengarkan cerita tentang menanam kangkung bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye.